ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأمة والصاحب الأسوة الحسنة wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nahnu naqussu 'alaika naba'uhum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabbatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad kunna idzan satata al-ayah. Jamaah salat Jumat Masjid Baitul Arqam yang insyaallah dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan amat sangat banyak nikmat kepada kita, sampai-sampai kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita maka kita tidak dapat menghitungnya jumlahnya berapa, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan keimanan, kenikmatan keislaman, sehingga sampai pada hari ini Allah masih memberikan semuanya kepada kita bisa melaksanakan kewajiban kita bersama-sama ini melaksanakan ibadah Jumat, dan insyaallah segala ibadah kita sampai pada saat ini diterima oleh Allah SWT. Salat dan salam juga limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insyaallah termasuk kita yang selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang berbahagia, pada tanggal 8 November ini kita diapit oleh peristiwa besar, peristiwa yang kita peringati terus tiap tahun, yaitu tanggal 28 Oktober sebagai Sumpah Pemuda dan besok tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Dan dua tanggal ini para sahabat sekalian didominir oleh pemuda-pemudi kita pada zaman dulu, dan merupakan sebuah keunggulan yang sangat luar biasa. Pemuda yang biasanya menginjak dewasa itu ingin menampilkan jati dirinya, ingin menampilkan dirinya dengan hal-hal yang mungkin kurang bagus, dengan merokok, dengan berpacaran dan sebagainya. Tetapi ini tidak. Pemuda-pemuda yang berani, pemuda-pemuda yang toh nyawa untuk menegakkan negara kita, yaitu pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang merupakan keberanian luar biasa para pemuda Kongres di Jakarta yang menyuarakan, dan pada waktu itu masih dikuasai oleh Belanda. Itu dengan beraninya beliau, para pemuda-pemudi ini mengikrarkan diri, yang tentu kita sudah hafal semuanya, yang menyatakan bahwasanya kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kalau zaman sekarang kita ikrarkan biasa saja, tapi bayangkan bersama sekalian pada tahun 2028 sungguh sangat berani para pemuda-pemudi kita, dan itu alhamdulillah efektif. Hanya 17 tahun kemudian Indonesia merdeka, yang sudah dijajah sampai puluhan ratusan tahun. Dengan mengikrarkan pemuda ini, hanya 17 tahun kemudian tahun 45 Indonesia merdeka. Terulang kembali peran pemuda di tanggal 10 November di Surabaya, yang hanya 3 bulan sudah diikrarkan kemerdekaannya, ingin dijajah kembali dengan Belanda mendompleng dari sekutu masuk ke Indonesia, yang pada waktu itu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua dengan dibom atom Hiroshima dan Nagasaki. Tapi dengan semangat para muda
maka dengan Bung Tomo sebagai pemimpinnya dengan melafalkan takbir Allahu Akbar, maka tidak ada takut akan mati para pemuda itu, sehingga masih bertahanlah negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah para pemuda-pemuda yang sungguh sangat luar biasa beraninya. Nah, para sahabat sekalian, kami ingin memberikan sebuah pengetahuan sedikit tentang pemuda yang ada di dalam Al-Quran. Ada pemuda-pemuda yang sangat spektakuler yang dimuat di dalam Al-Quran, dan bahkan Rasulullah SAW membuat satu ayat yang dicantumkan dalam Al-Quran, itu di surat Al-Kahfi, kemudian surat Al-Anbiya, dan surat Yusuf. Pertama adalah pemuda Ashabul Kahfi, seorang pemuda yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai menteri dalam kerajaan, sebagai penasihat raja yang selalu mendampingi raja. Dari segi pejabatan sudah tinggi, dari segi materi juga sudah mapan sekali. Sebagai seorang raja kalau ingin memutuskan, itu 6 pemuda ini sebagai kuncinya. Jadi raja namanya ada raja Diagnos kalau nggak salah, raja di mana, Yordania ya, di kuno di kota kuno di Yordania. Itu raja yang sangat kejam, raja yang sangat keji, yang mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Itu mempunyai pendamping, mempunyai penasihat 6 pemuda ya. Nah, 6 pemuda ini yang selalu diajak untuk berbicara untuk keputusan. Suatu saat raja ini mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Siapa yang tidak manut dengan Tuhannya, dengan rajanya, maka akan dibunuh. Dan siapa yang mengikuti rajanya, maka akan diberi hadiah. 6 pemuda yang sudah mempunyai kejabatan yang tinggi ini, karena punya akidah yang kuat, dia berpikir, masa sih kok Tuhan kok makan, Tuhan kok minum? Karena raja ini sudah merasa Tuhan karena apa? Tidak pernah sakit, pilek aja nggak pernah, pilek nggak pernah, meludah nggak pernah, sehingga dia sombong, kalau gitu saya ini adalah Tuhan. Kemudian 6 Ashabul Kahfi ini kemudian tiap hari bertemu, di malam hari bertemu makan bergiliran. Hari ini tempatnya ini, hari ini tempat ini, dan itu. Nah, pada suatu saat sedang bertemu di rumahnya, 6 orang ini mengatakan, kok saya tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa minum dan sebagainya. Saya berpikir ada sebuah kekuasaan yang sangat tinggi, bukan Tuhannya, bukan raja itu, bukan, tapi yang menegakkan langit dan bumi, yang menyinarkan matahari, yang menyinari bulan dan sebagainya. Ini ada Tuhan yang lebih besar dari raja kita. Pendek kata, 6 orang tadi ini kemudian dengan gagah berani dia meninggalkan kemewahan, dia meninggalkan jabatan yang sangat tinggi itu untuk membenarkan akidah dia, yaitu ada Tuhan yang Maha Kuasa, itu Tuhan yang Maha Esa, ya Allah SWT. Dia lari, dia pergi dari istana ya, lari untuk melarikan diri untuk menegakkan kepercayaan dia, yaitu percaya kepada Allah SWT. Dan dia lari, pendek kata, dia ketemu dengan satu orang penggembala. Kemudian penggembala itu juga mempunyai sifat yang mempunyai keinginan sama untuk mencari Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga jadi 7 pemuda Ashabul Kahfi, ditambah dengan anjingnya dari para penggembala ini, namanya Khidmir. Khidmir nanti juga akan masuk surga ini. Khidmir ini sempat akan dibuang oleh 6 pemuda tadi karena nanti akan menjadi mata-mata, tapi atas berkat rahmat Allah, anjing ini bisa berbicara, yang mengatakan bahwa aku di pihakmu, aku juga seorang yang mengaku kepada Allah SWT, Allah yang satu, Allah yang Esa. Sehingga ada 7 pemuda dan satu anjing ini. Dan beliau orang ke-6, 7 orang ini masuk ke dalam sebuah gua yang Ashabul Kahfi. Kemudian
beliau berdoa, pendek kata beliau berdoa kepada Allah yang sudah sangat terkenal, yaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hajji lana min amrina rasada. Itu doanya Ashabul Kahfi, Pak, yang sering kita baca setelah sholat ya. Itu kemudian setelah berdoa itu Allah menidurkan atau mencabut nyawanya selama 309 tahun. Tidur 309 tahun, Pak. Dengan kuasa Allah ya. Malaikat itu menjaga setiap hari, dibolak-balik badannya, dan matahari juga dibuat masuk ke dalam gua itu oleh Allah, sehingga bisa tidur selama 309 tahun. Begitu bangun seolah-olah baru tadi malam. Setelah bangun kemudian dia lapar, kemudian mencari makanan di kota dengan membawa uang zaman dahulu. Beliau setelah keluar dari gua, heran ini kok berubah sama sekali. Jalan-jalan udah bagus, ada benderanya, bendera la ilaha illallah dan Isa adalah roh Allah. Itu loh, kok sudah berubah. Dulu yang raja yang dulu yang dolim, kok sekarang kok berubah, kok ada bendera la ilallah. Kemudian tanya kepada para pedagang, ya ini siapa nama dari raja ini? Namanya Abdurrahman. Loh, kok Abdurrahman? Oh, bukan yang dulu namanya Diksanius. Kok Abdurrahman? Dan seterusnya. Pendek kata bersama sekalian bahwa pemuda ini berani untuk menegakkan keadilan dan meninggalkan kemewahan yang pada saat ini kita sulit mencarinya. Seorang yang sudah enak hidupnya, jabatan enak, tapi dia berani rela untuk meninggalkan karena akidahnya. Itu pemuda yang dimuat di dalam Al-Quran, bahkan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca itu oleh Allah dimuat dalam Al-Quran. Pemuda yang kedua bersama saya, pemuda yang kedua adalah pemuda yang lahir di Babilonia, di Irak, namanya Ibrahim. Ibrahim juga punya kedudukan yang sangat tinggi karena bapaknya namanya Azar, itu juga seorang pembuat patung yang sangat bergengsi di bawah Raja Namrud ya. Tapi Allah memberikan sebuah hidayah kepada Ibrahim. Setelah di usia 40 tahun beliau itu ditutus oleh Allah sebagai rasul, dan rasul dan berdakwah di daerah setempat dengan mengatakan bahwa yang kamu sembah adalah berhala yang tidak bisa apa-apa. Ibrahim berhala, kamu kok Tuhan, kok bisa dikatakan Tuhan? Diam saja. Kemudian dilempar batu, kok diam saja. Terus kemudian pendek kata setelah puncaknya Nabi Ibrahim merusak semua berhala yang disembah pada waktu itu oleh Raja Namrud, dan patung yang sangat besar yang Tuhannya Tuhan besar banget itu dibiarkan oleh Ibrahim, dan kampak yang untuk merusak dari patung-patung kecil itu dikalungkan di kepalanya. Nah, pendek kata Namrud mengetahui ini, siapa yang melakukan ini semua. Ini di dalam surat Al-Anbiya dicerangkan ya, di dalam surat Al-Anbiya dari ayat 59 sampai 63. Ya, dialog ini dimuat dalam surat Al-Anbiya. Dan kemudian Ibrahim dipanggil oleh Namrud, siapa yang merusak ini? Apa kata Ibrahim? Tanya saja pada patung yang sangat besar itu. Baru ngeh masyarakat, oh iya, nggak bisa diajak bicara. Nah, kenapa disembah gitu? Sehingga ada sebagian yang agak sadar, agak ngeh, kok tidak bisa memberi kehidupan, kok disembah, tidak bisa bernafas, kok disembah, dan seterusnya. Sehingga pendek kata juga Ibrahim dihukum, dibakar oleh Raja Namrud dengan api yang besar. Ternyata Allah melindunginya dengan api yang dibuat oleh Allah, sejuk dingin hingga tidak menyentuh tubuhnya Ibrahim. Itu yang kedua. Pemuda yang sangat superhero ya, itu adalah Yusuf.
Nabi Yusuf di dalam surat Yusuf itu juga masya Allah ya. Seorang pemuda yang 2/3 gantengnya seluruh penduduk dunia ini ada pada Yusuf. Dirayu oleh seorang permaisuri raja cantik, punya kedudukan dan seorang pejabat tinggi, tetapi tidak goyah sedikit pun. Dirayu di tempat yang sepi, di tempat yang tidak ada orang, tapi masih ingat Allah. Ini juga sulit kita temui orang-orang seperti ini. Seorang pemuda yang dibelai rambutnya oleh Zulaikha, begitu indah rambutmu. Apa kata Yusuf? Rambut inilah yang rontok dahulu tidak di alam kubur. Begitu indahnya matamu. Apa jawab Yusuf? Mata inilah untuk memandang Allah, bukan untuk memandang kemaksiatan. Betapa indahnya, betapa tampannya wajahmu. Inilah yang dilukis Allah di roh ibuku. Jadi selalu ingat pada Allah setelah dirayu-rayu, tetap tetap berteguh pada pendiriannya, yaitu takut pada Allah. Inilah bersama sekalian sekelumit dari 3 pemuda yang dimuat dalam Al-Quran yang sangat spektakuler, yang pelajaran ini sangat berharga untuk zaman sekarang ya. Muda-muda yang harus punya berprestasi, yaitu Ashabul Kahfi, Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq dilundulusu ala din kulli balikarihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad sayyidil ummah was sahibil uswatil hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Fa ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wa afafa wa ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najsada minan nar wa indal hisab. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal sununi wal sudami wa min sa'il asqam. Allahumma anta Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waqillahu akbar. Allahu akbar. Allah